Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum sahabat UMV, selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Di episode 2 kali ini, kita akan ditemani oleh Ketua Umum Umi Maktum Voice dengan bahasan yang berbeda tentunya ya Pak ya. Sudah ada di samping saya sendiri gitu. Dan kita akan mendiskusikan mengenai karir gitu, yang memang ini tuh menjadi pembahasan atau sorotan banyak orang gitu. Bahkan untuk saat ini semua orang kayaknya nih Pak ya sedang merintis karirnya sendiri gitu. Bahasa lebahnya jatuh bangun untuk meraih sebuah karir ya. Iya betul. Kalau untuk anak-anak milenial nih sekarang gitu, karir tuh udah langsung difikirkan gitu Pak. Karena kan sekarang informasi dari mana aja ya ada gitu. Jadi untuk anak SD, SMP tuh udah melek gitu tentang karir gitu. Dan yang dibayangkan itu pasti karir-karir yang sedang populer sekarang gitu, kayak YouTuber, terus influencer gitu, PNS gitu. Yang sekarang banyak perubahan gitu ya di dalamnya gitu. Jadi karir ini menjadi sorotan juga gitu untuk anak-anak milenial gitu saat ini. Dan ada bahasanya tuh kayak gini Pak, untuk sebuah karir tuh diperlukan skill katanya gitu. Nah skill ini tuh yang menjadi faktor utama juga anak-anak muda, gimana caranya mereka mengembangkan potensi dia gitu, agar diri dianya itu memiliki modal sendiri gitu untuk mengembangkan karirnya ke depan kayak gitu. Ya, nah tapi kita nggak akan bahas tentang karir yang ada di luaran sana gitu atau skill anak muda sekarang gitu. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah dunia karir di tunanetra sendiri gitu. Nah, Pak ini gimana nih? Kita pengen tahu nih sebenarnya karir di dunia tunanetra sendiri ada apa aja gitu, atau mungkin biasanya karirnya itu seperti apa kayak gitu. Boleh. Baik Teh Intan, terima kasih. Apakah para insan tunanetra bisa meniti karir? Bisa memperoleh karir kan gitu ya. Iya. Pada dasarnya karir itu adalah fitrah bagi semua insan yang ada di dunia ini, tidak terkecuali bagi para insan tunanetra. Sederhananya karir itu adalah berkembangnya sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Nah, karena ini adalah fitrah bagi setiap manusia, tentu juga bagi para insan tunanetra pun demikian. Pasti mengalami perkembangan. Termasuk diantaranya pada proses bagaimana para insan tunanetra itu bisa mencapai dan memperoleh sesuatu. Kalau kita ingat sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itu adalah termasuk orang yang beruntung. Ya, betul. Nah, berarti agar bisa lebih baik dari kemarin berarti diperlukan sebuah proses. Tidak terkecuali bagi para insan tunanetra. Karena keniscayaan dari seorang insan atau makhluk hidup adalah berkembang. Kan gitu. Pohon aja yang asalnya mengecil, tumbuh, meninggi, membesar. Kan gitu. Nah, maka dalam diri manusia pun sama. Selain dari tubuhnya yang asalnya kecil, tumbuh menjadi besar, pun pemikiran sama. Berikut juga kebutuhan. Maka pasti ada upaya yang harus dilakukan. Nah, di kalangan para insan tunanetra ada banyak jenis pekerjaan sebetulnya atau aktivitas agar para insan tunanetra itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentunya setelah pengasuhan dari kedua orang tua, kan gitu ya. Pertama, ini contoh cerita diri Bapak sendiri dulu
0 sampai lebih kurang 13 tahun itu Bapak diasuh oleh orang tua. Kemudian orang tua bagaimana agar anaknya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dibentuklah mentalnya. Mental yang pertama kali ditanamkan oleh orang tua saya senantiasa mengatakan begini, bahwa tentang kebutaan itu bukanlah kecacatan. Kebutaan itu bukanlah kekurangan. Mengapa demikian? Karena kebutaan adalah ciptaan dari Yang Maha Kuasa, dan tak ada yang buruk dari penciptaan Yang Maha Kuasa kecuali kita menyikapinya secara buruk. Kan gitu. Jadi sebenarnya apapun yang Allah berikan pada kita itu semuanya baik, kecuali sikap kita. Jadi orang tua saya menanamkan pada diri saya agar senantiasa berpikir dan berparadigma bahwa kebutaan itu ataupun ketunanetraan itu bukanlah sebuah halangan ataupun kendala untuk saya memperoleh sesuatu, bahkan justru sebaliknya, ini adalah modal bagi saya untuk bisa meraih sesuatu. Wah, menarik nih. Iya, modal. Tunanetra adalah modal gitu. Iya, modal bagi saya untuk meraih sesuatu. Ada yang dipakai dengan cara modal untuk menarik belas kasihan, sebagaimana yang Teh Intan temuin di pinggir-pinggir jalan, kan gitu ya. Iya betul, dan itu yang membuat persepsi orang umum itu kepada tunanetra ya segitu aja gitu Pak ya. Karena memang menggunakan ketunanetraan untuk meraih belas kasihan orang. Iya betul. Nah, kalau Bapak mencoba untuk menjadikan ketunanetraan ini sebagai modal untuk meraih kepercayaan orang. Pada siapa? Pada Yang Maha Pencipta. Bapak bertekad bagaimana agar ketunanetraan yang ada pada diri Bapak itu tidak menjadi fitnah bagi Yang Maha Kuasa. Dengan mengatakan bahwa yang tunanetra itu cacat, kan gitu ya. Itu sama dengan memfitnah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan cacat? Nah, dulu sampai istilah cacat itu teradopsi dalam perumusan undang-undang. Ada dulu ingat tahun 98 ya. Ada undang-undang nomor 4 kalau tidak salah. 97. Itu penyandang cacat disebutnya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bergeser. Kendati pun baru bergeser istilahnya saja. Iya betul. Nah, jadi tapi lumayan lah. Kan gitu. Pendek kata bahwa selama para insan tunanetra berpikir positif, memiliki paradigma yang baik, kemudian didasari dengan keimanan yang kuat, insya Allah para insan tunanetra punya karir yang cukup cemerlang. Boleh Bapak sampaikan bahwa di negeri ini ada lebih kurang 10 insan tunanetra yang secara akademis beliau punya gelar sebagai seorang doktor di berbagai keilmuannya masing-masing. Ada yang di bidang hukum, ada yang di bidang bahasa, ada yang di bidang pendidikan, gitu. Itu yang ada pada tunanetra. Di samping itu pun banyak para insan tunanetra yang meniti karir di luar akademis, misalnya dan bidang pada seni, gitu ya. Jangan berpikir Intan bahwa tunanetra itu paling ya main apa ya, cuman seninya paling hanya untuk di mana ya? Di jalanan, tidak. Tapi ternyata teman-teman tuh di samping jadi pengamen juga memiliki grup band. Iya. Contohnya Umi Maktum Voice ya. Dulu contohnya grup Nasyid dulu Umi Maktum Voice. Betul. Nah, ada juga grup-grup band yang lain dulu ada The Spark kan gitu ya. Kemudian ada yang lain. Dengan seiring dengan perkembangan zaman, tunanetra pun tidak hanya bermain musik, menjadi seorang arranger kan gitu ya. Jadi dia bisa memproduksi karya hasilnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Umi Maktum Voice itu pada album kedua dan ketiga itu yang membuat musik dan yang memproduksi musik itu adalah seorang tunanetra. Bapak Hendra Jatnika. Jadi itu luar biasa. Beliau meniti karir di situ, ada perkembangan. Satu proses mungkin dulu cuma bisa tok mukul meja doang gitu kan, sehingga dia bisa memukul drum, bisa bermain gitar, bisa bermain piano kan gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian juga selain di bidang tadi bidang akademis ya, di bidang musik, di bidang hal-hal lain ada yang menjadi seorang penerjemah juga ada.
Iya, betul. Dulu saya pernah dapat cerita dari Dr. Didi Tarsidi bahwa beliau itu kalau tidak salah ingat di semester 4 ya sudah menjadi seorang penerjemah. Padahal beliau kuliah baru semester 4. Itu sudah menjadi seorang penerjemah. Bagaimana orang Inggris bicara dengan orang Indonesia dan sebaliknya, dan beliau penerjemahnya itu luar biasa. Itu seorang tunanetra. Pendek kata, tak ada hal yang memberatkan akibat ketunanetraan ketika para insan tunanetra ini mau berpikir positif, mau bertindak positif, tidak banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ketunanetraannya sebagai takdir terbaik untuk dijalani di kehidupan yang fana ini.